Kalian pernah nggak sih ngerasa pas lagi asik main game horor sendirian di kamar, hantunya itu bukan cuma berdiam di dalam layar, tapi dia pelan-pelan merangkak keluar dan ikut numpang berdiri diam di belakang kursi kalian. Coba deh, buat kalian yang pernah ngalamin sleep paralysis atau ketindihan habis main game malam-malam, langsung komen di bawah sekarang juga. Karena jujur, yang dialami Raka ini jauh lebih parah dari sekadar ketindihan biasa. Ini cerita tentang Raka. Raka ini tipikal anak rantau zaman sekarang. Mahasiswa teknik di salah satu kampus negeri di Bandung. Dia cerdas, sangat analitis, dan logikanya selalu jalan. Buat dia, hal-hal gaib, mistis, pesugihan, apalagi setan, itu cuma ilusi otak yang lagi lelah. Otak yang kurang oksigen. Titik. Nggak ada ruang buat hal mistis di kepalanya. Sebagai anak rantau yang uang bulanannya pas-pasan, Raka harus pintar-pintar cari tempat tinggal. Dia akhirnya milih ngekos di sebuah bangunan tua di daerah Coblong. Kalian tahulah vibe rumah-rumah tua peninggalan Belanda di Bandung. Atapnya tinggi, lorongnya panjang dan gelap. Pencahayaannya cuma pakai lampu kuning yang kadang kedap-kedip sendiri. Dan kebetulan, atau mungkin kesialan, kamar Raka ada di ujung paling pojok. Kamar nomor 13. Klasik banget kan? Temboknya agak lembab, catnya udah mulai mengelupas. Tapi Raka bodoh amat. Yang penting, harganya murah meriah dan wifi-nya kencang buat nugas. Ibunya di kampung sering banget nelpon, ngingetin buat rajin salat dan jangan lupa bersih-bersih kamar. Tapi, ya namanya anak laki-laki, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sore itu, mendung tebal udah menggantung di langit Bandung. Raka lagi suntuk banget habis revisian laporan praktikum. Buat refreshing, dia mutusin jalan kaki ke Pasar Loak Cikapundung. Dia emang hobi thrifting barang elektronik bekas. Di salah satu lapak yang udah mau tertutup, terpal biru yang agak robek. Mata Raka tertuju pada sebuah tumpukan kaset. Di bagian paling bawah ada satu keping C The Game, PC kuno. Nggak ada covernya, nggak ada judulnya sama sekali. CD itu udah baret-baret halus. Dan anehnya, di bagian tengah CD itu ada coretan spidol merah. Coretannya kasar, membentuk gambar sebuah mata yang pupilnya seolah-olah lagi melotot tajam menatap siapapun yang memegangnya. Bapak penjualnya, seorang kakek tua yang dari tadi cuma nunduk ngisap rokok kretek, akhirnya ngangkat kepala waktu Raka nanya harga. Beliau nggak ngomong apa-apa, cuma mengangkat telunjuk dan jari tengahnya. 2.000 kek? Tanya Raka heran. Kakek itu cuma mengangguk pelan. Pandangannya kosong. Saking murahnya, tanpa mikir dua kali, Raka langsung bayar dan bawa pulang CD itu. Dia mikir, lumayan buat bahan iseng di kamar. Malamnya, gerimis mulai turun membasahi kota. Hawa dingin khas Bandung Utara mulai menusuk tulang, masuk lewat celah ventilasi kamar kos Raka. Raka baru aja balik dari warung depan, nenteng kantong plastik, isi nasi goreng kesukaannya, dan tentu saja The Game misterius tadi. Pas lagi berjalan menyusuri lorong kosan yang remang-remang menuju kamarnya, Raka berpapasan sama Pak Kos. Pak Kos ini orang Sunda asli. Usianya sekitar 60-an, wajahnya tegas, dan auranya memang agak misterius. Beliau lagi benerin sapu lidi di depan kamar mandi ujung. Raka, baru pulang, Jang? Sapa Pak Kos santai. Tapi matanya tanpa sengaja melirik ke arah kantong plastik transparan yang dipegang Raka. Tiba-tiba, gerakan tangan Pak Kos terhenti total. Sapu lidi di tangannya jatuh ke lantai. Brak! Raut wajahnya yang tadinya tenang, mendadak berubah tegang. Pucat pasi. Pandangannya terkunci rapat ke arah gambar mata merah di CD Game yang sedikit mengintip dari dalam plastik. Raka bingung. Kenapa, Pak? Pak Kos menelan ludah. Jakunnya naik turun. Suaranya berubah jadi jauh lebih berat dan setengah berbisik. Jang Raka, itu barang dari mana? Oh ini,
Beli di Loakan Cikapundung tadi sore, Pak. Game jadul iseng aja buat ngilangin stres. Raka tersenyum biasa. Pak Kos terdiam cukup lama. Suasana tiba-tiba jadi canggung. Angin malam berhembus lumayan kencang melewati lorong itu. Meniup tengkuk Raka. Bikin bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Pak Kos maju selangkah. Menatap mata Raka dalam-dalam. Wajahnya serius. Sangat serius. Lalu dia bergumam pelan. Jangan dimainkan kalau kamu sendirian di kamar, Jang. Hah? Kenapa emangnya, Pak? Pak Kos menunjuk ke arah plastik itu dengan dagunya. Mata itu, dia nggak cuma melihat dari dalam layar. Dia juga sedang mencari jalan keluar. Dan ingat pesanku baik-baik, Jang. Kalau malam ini kamu dengar suara langkah kaki telanjang di dalam kamarmu, jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi. Raka tertawa canggung. Suara tawanya terdengar sumbang di lorong yang sepi itu. Ah, Bapak bisa aja nakut-nakutinnya. Ini mah cuma game komputer biasa, Pak. Logika aja. Mana ada setan keluar dari komputer? Kalau ada, udah direkrut masuk TV? Hai, Pak. Pak Kos sama sekali tidak membalas tawa itu. Beliau cuma menunduk, memungut sapu lidinya, lalu berjalan pergi menjauh. Meninggalkan Raka sendirian di lorong yang tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dan mencekam. Raka cuma menggelengkan kepala, menganggap omongan Pak Kos sebagai angin lalu. Dia melanjutkan langkahnya, membuka pintu kamar nomor 13 dan masuk ke dalam. Di sudut kamarnya yang sempit itu berdiri sebuah lemari kayu jati kuno. Lemari itu sudah ada di sana sejak Raka pertama kali menyewa kamar ini. Raka duduk di depan meja komputernya, menyalakan PC, dan dengan santainya, dia memasukkan CD bergambar mata merah itu ke dalam CD ROM drive. Suara mesin membaca piringan CD itu terdengar nyaring, memecah keheningan malam. Raka tersenyum tipis, belum menyadari bahwa keputusannya malam itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kalian bayangin ya, jam 11:30 malam, hujan rintik-rintik di luar jendela. Suasana kosan sepi banget, cuma kedengaran suara kipas angin dan kipas dari PC Raka yang mendengung pelan. Raka duduk manis di depan monitor. Matanya fokus ke progress bar instalasi game yang geraknya lelet minta ampun. Nggak ada nama developer, nggak ada title screen yang megah. Cuman layar hitam pekat dan tulisan merah kecil di tengah. Mulai, klik. Raka menekan mouse. Layar sempat blank beberapa detik. Raka udah mikir, wah, file rusak nih, pantesan 2.000 perak. Tapi tiba-tiba, perlahan-lahan visualnya muncul. Grafisnya ternyata lumayan gila buat ukuran game jadul. First person POV. Karakternya lagi berdiri di tengah hutan lebat. Pohon-pohon pinusnya tinggi menjulang, kabut tebal menutupi tanah. Kalau kalian pernah hiking ke Gunung Salak pas cuaca lagi buruk, nah, persis kayak gitu suasananya. Gelap, lembab, dan bikin napas agak sesak. Raka masang headsetnya. Keresek. Suara langkah kaki karakter di atas daun kering terdengar jernih banget. Raka senyum puas. Gila, sound design-nya mantap juga. Berasa beneran di hutan. Dia mulai menggerakkan mouse, menjelajahi hutan virtual itu. Tapi, makin lama dia main, ada yang aneh. Bukan gamenya yang aneh, tapi suhu di dalam kamar nomor 13 itu. Perlahan-lahan, hawanya berubah drastis. Kalian tahu kan bedanya dingin karena hujan sama dingin yang nusuk sampai ke tulang? Dingin yang bikin tengkuk kalian tiba-tiba pegal dan berat? Raka melepas sebelah headsetnya, mengusap lengannya yang merinding. Buset, dingin amat tumben. Dia nyoba ngabaikan, lanjut main. Tapi 10 menit kemudian, hidungnya menangkap sesuatu, bau aneh. Awalnya Raka mikir, mungkin bau kabel dari power supply PC-nya yang kepanasan. Baunya kayak karet atau kabel gosong. Raka nunduk, ngendus-ngendus ke arah casing CPU.
Aman. Nggak ada asap. Tapi saat dia ngangkat kepalanya lagi, bau kabel gosong itu berubah. Kecampur sama aroma lain yang sangat tajam, sangat manis, dan sangat familiar. Bau bunga melati dan kemenyan. Pekat banget. Seolah-olah ada yang baru aja naburin kembang setaman di bawah ranjangnya. Napas Raka mulai agak tertahan. Dia melirik ke sekeliling kamar. Kosong. Cuman ada tumpukan buku, kasur berantakan, dan lemari kayu jati kuno di sudut ruangan. Palingan tetangga sebelah lagi pakai parfum baru. Atau ada kembang tumbuh di halaman luar, batin Raka. Mencoba menenangkan diri. Dia ini anak logis. Pantang buat dia percaya hal gituan. Denial tingkat dewa. Dia kembali fokus ke layar monitor. Di dalam game, karakternya masuk ke area yang makin gelap. Nggak ada cahaya sama sekali. Layar monitor Raka ikut berubah jadi hitam pekat selama beberapa detik, nunggu loading scene berikutnya. Dan di detik itulah, saat layar monitornya menghitam dan memantulkan kondisi kamarnya, Raka melihatnya. Di pantulan monitor itu, Raka bisa melihat dirinya sendiri yang sedang duduk pakai headset. Tapi, di belakang pantulan dirinya, di sudut kamar, tepat di depan lemari kayu jati itu, ada bayangan hitam, tinggi, berdiri kaku. Jantung Raka serasa berhenti berdetak sesaat. Darahnya berdesir hebat. Matanya membelalak, menatap lurus ke pantulan layar yang gelap itu. Bayangan itu nggak bergerak. Bentuknya nggak jelas, pinggirannya ngeblur, tapi posturnya menyerupai manusia dengan rambut panjang yang berdiri menunduk. Deg. 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 Dalam hati Raka udah mulai perang. Otak kirinya teriak, nyari alasan logis. Nggak, itu bukan apa-apa. Cuma halusinasi gara-gara capek nugas. Raka membatin, tangannya yang pegang mouse mulai sedikit berkeringat dingin. Mana ada setan di era digital gini. Itu pasti cuma bayangan jaket hitam yang gua gantung di pintu lemari. Ya, Raka terus meyakinkan dirinya sendiri. Dia menarik napas panjang, membuangnya perlahan. Cuman efek visual, efek mata lelah. Sound 4 The Game ini emang bikin parno karena terlalu realistis. Raka memaksa dirinya untuk tidak menoleh ke belakang. Dia teringat kata-kata Pak Kos sore tadi. Jangan pernah menoleh ke belakang. Layar monitor kembali terang. Area baru di dalam game sudah selesai loading. Hutan yang tadinya sepi, sekarang mulai dihiasi suara jangkrik dan burung hantu. Raka menghela napas lega. Tuh kan, cuma halu doang. Dia ketawa kecil, ngetawain kebodohannya sendiri yang sempat takut. Dia kembali asik bermain, menggerakkan karakternya menyusuri jalan setapak di hutan digital itu. Tapi, kedamaian palsu itu nggak berlangsung lama. Tiba-tiba, tanpa ada tombol yang dipencet, karakter di dalam game berhenti melangkah. Berdiri mematung di tengah hutan. Suara jangkrik di dalam headset mendadak hilang. Suara angin di game lenyap. Senyap total. Dead silence. Raka mengerutkan kening, mengklik mouse berkali-kali. Yah, ngebug nih game. Namun, di tengah kesunyian total dari dalam headset itu, telinga Raka menangkap suara lain. Suara yang sangat pelan, sangat tipis, tapi terdengar sangat nyata. Suara itu bukan berasal dari headsetnya, bukan dari speaker komputernya. Suara itu datang dari sudut kamarnya sendiri, dari belakang punggungnya. Kriet! Bunyi engsel besi berkarat. Bunyi pintu lemari kayu jati yang perlahan-lahan terbuka dengan sendirinya. Kalian sadar nggak sih? Ada jam-jam tertentu di malam hari di mana keheningan itu rasanya beda. Bukan cuma sepi, tapi seolah-olah udara di sekitar kalian itu menebal. Jam di sudut bawah kanan monitor PC Raka sekarang berkedip merah, menunjukkan angka 2 pagi. Ini waktunya. Waktu di mana dinding pembatas antara dunia kita dan dunia mereka itu paling tipis. Raka masih terpaku di kursinya. Suara kriet tadi jelas banget, jernih, nyata.
Otak kirinya yang super logis itu langsung bekerja keras mencari alasan. Lemari tua, engselnya kendor. Kena angin jendela kali. Bisa-bisanya loh, di saat kayak gini logikanya masih berusaha menang. Padahal, jelas-jelas, jendela kamar nomor 13 itu udah ditutup rapat dan dikunci dari jam 6 sore tadi. Nggak ada celah buat angin masuk. Tapi masalah utamanya sekarang bukan suara itu, tapi hawa di kamar ini. Suhu ruangan turun drastis, ekstrim. Kalau kalian pernah buka pintu freezer kulkas dan uap dinginnya nabrak muka, nah, persis kayak gitu. Raka mulai menggigil hebat, bulu kuduknya berdiri semua, tangannya yang memegang mouse gemetaran pelan. Dia butuh kehangatan. Dia butuh jaket hoodie tebalnya. Dan jaket itu ada di dalam lemari kayu jati kuno di sudut kamarnya. Nah, disinilah letak malapetakannya. Waktu Raka baru pertama kali bawa barang-barang pindahan ke kosan ini, Pak Kos pernah mampir ke kamarnya. Beliau ngelihat ke sekeliling, lalu tatapannya berhenti lama di lemari jati itu. Waktu itu, dengan nada yang sangat serius, Pak Kos memberikan sebuah larangan. Sebuah pantangan yang nggak boleh dilanggar. "Jang Raka," kata Pak Kos waktu itu, suaranya berat. "Kamu boleh ngapain aja di kamar ini. Mau begadang ngerjain tugas, silakan. Tapi ingat satu hal dari Bapak. Jangan pernah, sekali-kali, kamu buka pintu lemari kayu jati itu kalau udah lewat jam 12 malam. Apapun alasannya, kalau malam pastikan pintunya selalu tertutup rapat dan terkunci." Waktu itu Raka cuma ngangguk sambil nyengir tipis. Dalam hatinya dia tertawa. Mitos orang tua zaman dulu. Palingan takut ada tikus atau kecoa keluar dari lemari. Tapi malam ini pukul 2 pagi, rasa dingin yang menusuk tulang itu mengalahkan sisa-sisa kewarasannya. Raka nggak peduli sama pantangan. Dia cuma mau jaketnya. Raka melepaskan headsetnya, berdiri dari kursi komputer. Langkah kakinya di atas lantai ubin terasa sangat dingin. Dia berjalan pelan ke arah sudut kamar. Mendekati lemari tinggi besar itu, dia mengulurkan tangan, meraih gagang pintu lemari yang terbuat dari kuningan. Gagang itu terasa sedingin es batu. Ceklek. Pintu lemari ditarik terbuka. Bersamaan dengan terbukanya pintu itu, bau kapur barus tua langsung menguar tebal, menyengat hidungnya. Tapi, di balik bau kapur barus itu, ada aroma lain yang menyusul. Aroma yang tadi sempat Raka cium. Bau melati yang layu, dicampur bau tanah basah, dan bau kabel gosong. Raka menahan napas. Tangannya meraba-raba ke dalam gelapnya lemari, mencari bahan kain hoodie-nya. Dapat. Dia menarik jaket itu keluar. Baru saja tangannya bersiap untuk mendorong pintu lemari itu agar kembali tertutup. Duar! Suara jump scare melengking tinggi dan pecah, tiba-tiba meledak dari headset yang tergeletak di atas meja komputernya. Suaranya keras banget, sampai bikin jantung Raka seolah copot dan jatuh ke perut. Refleks, Raka tersentak mundur. Fokusnya seketika buyar. Dia langsung berbalik badan, setengah berlari kembali ke arah meja komputernya karena panik, takut suara gamenya mengganggu tetangga kos. Dalam kepanikannya itu, Raka lupa. Dia lupa menutup kembali pintu lemari kayu jati itu. Pintu lemari itu kini dibiarkan menganga lebar. Hitam pekat di dalamnya, mengundang sesuatu dari kegelapan yang terdalam. Raka buru-buru membanting tubuhnya duduk di kursi, mengambil headset dan memakainya lagi untuk meredam suara speaker. Napasnya ngos-ngosan. "Sialan! Jump scare murahan! Bikin kaget aja nih game!" Rutuk Raka pelan sambil memegangi dadanya. Namun, saat matanya kembali menatap layar monitor, makiannya terhenti di tenggorokan. Suasana di dalam game udah berubah total. Hutan pinus yang tadinya sepi dan gelap sekarang diterangi cahaya bulan merah pucat yang mengerikan. Karakter first person Raka di dalam game kini sedang berdiri kaku di depan sebuah pohon beringin raksasa.
Dan di salah satu dahan pohon yang paling rendah, ada sesosok makhluk putih. Rambutnya panjang menjuntai ke bawah, menutupi wajahnya. Baju putihnya lusuh, penuh bercak coklat seperti tanah dan darah kering. Kuntilanak. Dalam game horor pada umumnya, kalau hantu udah muncul begini, sistem game pasti menyuruh kita lari. Atau hantunya bakal terbang mengejar ke arah layar diiringi musik yang menegangkan. Tapi game sialan ini beda. Sosok kuntilanak di layar itu diam saja. Dia tidak mengejar. Dia perlahan-lahan turun melayang dari dahan pohon beringin itu. Kakinya yang pucat sama sekali tidak menyentuh tanah virtual di dalam game. Lalu, hantu itu melakukan sesuatu yang membuat darah Raka seakan benar-benar membeku di pembuluhnya. Hantu di dalam game itu berhenti berinteraksi dengan karakter virtual Raka. Dia perlahan-lahan memutar lehernya. Gerakannya patah-patah, sangat lambat. Seolah-olah animasi gamenya sengaja dibuat rusak. Wajahnya yang hancur dan pucat pasi itu sekarang menghadap lurus ke depan. Menghadap keluar layar monitor. Hantu itu menatap langsung ke mata Raka di dunia nyata. Mata dari balik rambut rontok itu merah menyala. Persis seperti gambar mata yang dicoret pakai spidol di kepingan CD tadi sore. Napas Raka tercekat di tenggorokan. Dadanya sesak. Dia ingin menggerakkan mouse, ingin mematikan PCI-nya secara paksa. Tapi tubuhnya menolak. Otot-ototnya kaku total. Sleep paralysis menyerang saat dia masih dalam keadaan duduk dan melek sepenuhnya. Ini cuma skrip, ini cuma coding komputer, ini cuma animasi. Raka terus merapalkan kalimat logis itu di dalam kepalanya berkali-kali, layaknya sebuah doa. Padahal keringat dingin seukuran biji jagung sudah membasahi pelipis dan lehernya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menghempaskan semua logika Raka ke jurang terdalam. Kuntilanak di dalam layar monitor itu menyeringai, senyumnya melebar, terlalu lebar, hingga ujung bibirnya seolah robek sampai ke telinga. Lalu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya yang kurus kering dan membusuk. Jari telunjuknya yang sangat panjang dengan kuku hitam melengkung, menunjuk lurus, menunjuk menembus layar, menunjuk melewati bahu Raka, menunjuk ke suatu arah tepat di belakang punggung Raka. Mata Raka membelalak ngeri. Arah telunjuk kuntilanak di layar itu sejajar persis dengan sudut kamarnya. Tempat lemari kayu jati itu berada. Lemari yang pintunya baru saja Raka langgar aturannya. Lemari yang dibiarkannya terbuka lebar menyambut malam. Dan di tengah keheningan kamarnya yang mematikan itu, telinga Raka yang tertutup headset mendadak berdengung sakit. Lalu, sayup-sayup menembus suara noise dari headset, Raka mendengar sebuah suara nyata dari arah lemari di belakangnya. Bukan lagi suara engsel berkarat. Itu adalah suara plap, plap, plap. Suara langkah kaki telanjang yang basah oleh lumpur perlahan-lahan melangkah keluar dari dalam lemari. Berjalan lambat mendekati punggung Raka. Pernah nggak sih kalian ngerasain otak kalian udah teriak sekencang-kencangnya nyuruh lari, tapi seluruh otot di badan kalian menolak mentah-mentah. Kayak tubuh kalian ini bukan milik kalian lagi. Dikunci dari dalam. Dilumpuhkan oleh rasa takut yang terlalu absolut. Itulah yang dialami Raka sekarang. Ketindihan. Sleep paralysis. Tapi bedanya, dia nggak lagi tidur. Dia duduk, matanya melek, dan kesadarannya 100% penuh. Plap, plap, plap. Suara langkah kaki basah itu perlahan mendekat dari arah belakang. Dari arah lemari kayu jati yang menganga lebar. Jarak antara lemari dan kursi komputer Raka itu paling cuma 2 meter, guys. Tapi setiap detak-detik rasanya ditarik jadi berjam-jam. Hawa di dalam kamar nomor 13 berubah total. Kalian tahu kan bau khas kamar kosan?
bau laundry kiloan, bau mie instan, atau bau debu. Malam ini, semua bau itu lenyap, ditelan habis oleh aroma yang sangat asing dan mencekik. Kamar itu mendadak berbau seperti hutan lebat sehabis hujan badai. Bau tanah basah yang anyir, bau lumpur, dan bau daun pinus yang membusuk. Rankah batas antara realita kamar kosnya dan ilusi hutan di dalam game itu seolah udah hancur lebur. Raka mencoba menggerakkan jari telunjuknya yang menempel di mouse. Nggak bisa. Kaku. Dia mencoba berteriak, memanggil bapak kos atau tetangga kamar. Tapi yang keluar dari tenggorokannya cuma suara rintihan tertahan. Di dalam kepalanya, benteng logikanya runtuh tak bersisa. Digantikan oleh rasa sesal yang luar biasa perih. Ya Allah, gue salah, gue bodoh, jerit batin Raka. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pandangannya. Bapak kos bener, ibu bener. Maafin Raka, Bu. Raka, sombong. Raka pikir dunia ini cuma sebatas apa yang bisa dihitung pakai rumus. Rasa sakit dari penyesalan itu jauh lebih menyiksa daripada hawa dingin yang sekarang menusuk sampai ke sumsum tulang belakangnya. Dia kangen ibunya di kampung. Dia ingat pesan ibunya untuk selalu berdoa sebelum tidur. Sesuatu yang udah bertahun-tahun gak pernah dia lakuin. Sementara itu, suara langkah di belakangnya. Tepat di belakang kursinya. Raka bisa merasakan ada hawa dingin yang luar biasa pekat memancar dari punggungnya. Sesuatu berdiri di sana, sesuatu yang tinggi. Mata Raka dengan susah payah melirik ke arah monitor komputer di depannya. Layar itu adalah satu-satunya cermin yang dia punya sekarang. Dan apa yang dia lihat di layar itu adalah pukulan terakhir kuis kedua yang menghancurkan sisa kewarasannya. Di dalam game yang masih menyala itu, pohon beringinnya kosong. Kuntilanak berbaju lusuh yang tadi menunjuk ke arahnya udah nggak ada di layar. Gamenya cuma menampilkan hutan kosong yang sunyi. Lalu, kemana perginya sosok itu? Jawabannya terpantul jelas di permukaan layar monitor Raka. Di pantulan monitor itu, Raka melihat dirinya sendiri yang sedang duduk kaku. Dan tepat di belakangnya, menempel pada sandaran kursinya, berdiri sosok itu. Ini bukan ilusi optik. Ini bukan bayangan jaket. Ini nyata. Rambut panjang yang kusut masai dan basah kuyup oleh lumpur hitam menjuntai ke bawah menutupi seluruh wajahnya. Baju putihnya robek-robek, dipenuhi noda tanah kemerahan. Tes. Setetes air lumpur yang sangat dingin menetes dari ujung rambut sosok itu. Jatuh tepat di atas bahu Raka, membasahi kaosnya. Rasanya seperti es yang membakar kulit. Raka memejamkan mata rapat-rapat. Jantungnya berdebar sangat kencang, rasanya mau meledak menembus tulang rusuk. Dia berusaha membaca doa. Surat-surat pendek yang dulu diajarkan ibunya saat dia masih kecil. Tapi karena terlalu panik, otaknya blank. Ngeblank seblank-blanknya. Ayat yang keluar di kepalanya cuma potongan-potongan yang nggak utuh. Lalu, perlahan-lahan, Raka merasakan sebuah tangan. Tangan yang sangat kurus, sedingin es, dan berbau seperti daging busuk. Merayap naik dari bahunya. Jari-jarinya yang panjang dengan kuku hitam melengkung, mencengkeram pelan leher Raka. Kulit tangan itu terasa berlendir dan kasar. Raka menahan napas sampai dadanya sakit. Tubuhnya gemetar hebat meski kaku. Sosok itu kemudian membungkuk, mendekatkan wajahnya yang tertutup rambut basah itu melewati bahu Raka. Sangat dekat. Raka bisa merasakan embusan napas yang berbau bangkai menyapu sisi kanan wajahnya. Dan di tengah keheningan malam yang mencekam itu, bukan dari headsetnya yang masih terpasang,
Melainkan tepat di telinga kanannya, sosok itu mengeluarkan suara. Bukan suara auman, bukan suara teriakan, melainkan suara tawa cekikikan yang sangat pelan, sangat serak, dan sangat panjang. Tawa itu bergetar menembus gendang telinga Raka, menyisakan kengerian murni. Dan tepat setelah tawa itu perlahan mereda, sosok itu berbisik dengan suara parau yang terdengar seperti gesekan daun kering. Kenapa pintunya dibuka? Mata Raka terbelalak. Wajah pucat pasi dengan mata merah menyala itu kini menatapnya dari jarak hanya beberapa sentimeter di samping pipinya. Bisikan itu, kenapa pintunya dibuka? Rasanya seperti es yang langsung disuntikkan ke dalam gendang telinga Raka. Di detik itu, Raka merasa umurnya nggak akan panjang lagi. Jantungnya berdetak terlalu cepat, sampai rasanya dadanya mau pecah. Napas bangkai dari sosok itu semakin pekat, menggerogoti sisa oksigen di paru-parunya. Tangan kurus berlendir, itu mulai mengencangkan cengkeramannya di leher Raka. Pandangan Raka mulai kabur. Gelap perlahan merayap dari sudut matanya. Logika dan arogansinya soal dunia nyata udah hancur lebur jadi debu. Diambang kesadarannya yang mulai hilang. Di tengah rasa putus asa yang luar biasa, sebuah memori tiba-tiba terlintas di kepalanya. Bukan rumus fisika, bukan kode komputer, tapi suara ibunya. Suara ibunya di telepon beberapa hari yang lalu, sebelum Raka sibuk nugas dan ngegame sampai lupa waktu. Kak, anak rantau itu pelindungnya cuma doa. Kamu jauh dari ibu, jauh dari keluarga. Kalau di tempat baru, jangan sombong. Jangan lupa sholat. Kalau ada apa-apa, sebut nama Allah. Nak, ibu selalu doain Raka dari sini. Air mata yang dari tadi tertahan akhirnya pecah. Mengalir deras melewati pipi Raka yang pucat pasi. Dalam hati yang paling dalam, Raka menjerit. Meminta ampun atas kesombongannya. Meminta tolong dengan segenap sisa tenaga batinnya. Dia sadar, dia nggak sendirian. Doa ibunya dari kampung, ribuan kilometer dari sini, adalah perisai pelindung yang selama ini dia abaikan. Energi dari rasa rindu dan penyesalan itu entah bagaimana memicu sebuah keajaiban kecil. Sebuah letupan adrenalin yang luar biasa besar tiba-tiba memompa darahnya, mengalahkan rasa takutnya. Bibir Raka yang kaku perlahan bergetar. Dia memaksa pita suaranya bekerja. Allahu Akbar. Teriakan itu serak, parau, dan bergetar hebat. Tapi efeknya luar biasa. Cengkraman dingin di lehernya mendadak mengendur. Sleep paralisisnya pecah. Tubuh Raka kembali jadi miliknya. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Raka langsung berdiri kasar, menendang kursinya sampai terpelanting ke belakang. Brak! Dia mencabut headsetnya dan memutar badannya dengan sisa tenaga yang dia punya. Sosok itu masih ada di sana, mundur selangkah. Mata merahnya menatap Raka dengan kemarahan yang luar biasa. Mulutnya terbuka lebar mengeluarkan lengkingan tanpa suara yang membuat telinga Raka berdenging sakit. Tapi Raka nggak peduli lagi. Sambil terus meneriakkan takbir dan doa-doa pendek yang dia ingat, Raka menerjang maju melewati sosok itu. Dia melompat ke arah sudut kamar, menangkap kedua sisi pintu lemari kayu jati yang menganga itu. Dan dengan sekuat tenaga, bam! Raka membanting pintu lemari itu hingga tertutup rapat. Tangannya yang gemetar hebat langsung memutar kunci kuningan di pintu itu 2 kali. Cek leg, cek leg. Seketika itu juga, keheningan total menyelimuti kamar nomor 13. Nggak ada lagi suara lengkingan. Nggak ada lagi angin dingin. Bau tanah basah, lumpur, dan melati layu itu menguap dalam hitungan detik. Digantikan oleh bau apek kamar kos yang biasa.
Raka merosot jatuh ke lantai, bersandar pada pintu lemari, memeluk lututnya sendiri. Dia menangis sejadi-jadinya, terisak seperti anak kecil yang ketakutan. Malam itu, dia belajar satu pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Bahwa di dunia ini, ada batas antara apa yang bisa dijelaskan oleh logika dan apa yang harus dihormati sebagai sebuah misteri. Pagi harinya, sinar matahari akhirnya menembus celah ventilasi. Raka masih duduk meringkuk di lantai. Dia perlahan bangkit, melihat ke arah meja komputernya. Layar monitornya mati. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Raka menekan tombol eject di CD-ROM drive. Laci CD itu terbuka, dan di dalamnya, CD bergambar mata merah itu sudah hancur. Retak menjadi belasan kepingan kecil, seolah-olah baru saja diremas oleh tangan yang sangat kuat. Pagi itu juga, Raka mengepak semua barangnya. Dia nggak peduli uang sewanya hangus. Saat dia menyerahkan kunci kepada Pak Kos di teras depan, bapak tua itu tidak bertanya apa-apa. Beliau hanya menepuk pundak Raka pelan dan mengangguk. Paham. Di atas ojek online yang membawanya pergi dari kosan itu, Raka menelepon ibunya. Begitu mendengar suara lembut ibunya di seberang sana, Raka tersenyum lega. "Halo ibu, Raka kangen." "Iya, Raka baik-baik aja. Hari ini Raka mau pindah kosan, cari yang lebih dekat kampus aja." Nah, kalian pikir ceritanya selesai di situ, kan? Raka emang selamat. Dia akhirnya hidup normal lagi, rakit PC baru, dan sumpah, nggak pernah lagi mau main game bajakan yang nggak jelas asal-usulnya. Dia juga jadi anak yang jauh lebih rajin ibadah. Sebuah happy ending buat Raka. Tapi, ada satu hal yang bikin gue merinding setiap kali teringat cerita ini. Kamar nomor 13 di kosan daerah Coblong itu sekarang dibiarkan kosong. Pak Kos nggak pernah menyewakannya lagi kepada siapapun. Pintunya selalu digembok dari luar. Masalahnya, beberapa anak kos yang kamarnya bersebelahan dengan kamar nomor 13 sering banget komplain ke Pak Kos. Mereka bilang, setiap kali jam menunjukkan pukul 2 pagi, dari balik dinding kamar kosong itu, mereka selalu mendengar suara. Bukan suara langkah kaki, bukan suara lemari dibuka, tapi suara klik, 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 klik. Suara mouse komputer yang sedang diklik dengan ritme yang cepat dan konstan. Dan kalau kebetulan ada penghuni kos yang nekat ngintip dari celah bawah pintu kamar nomor 13 di malam hari, mereka bersumpah. Mereka melihat pendaran cahaya biru pucat yang berkedip-kedip dari dalam sana. Cahaya dari sebuah layar monitor. Padahal kamar itu kosong melompong. Nggak ada kasur, nggak ada meja, apalagi komputer. Jadi, buat kalian yang malam ini lagi asik main game sendirian di kamar, coba deh kalian pause sebentar gamenya. Lepas headset kalian. Dan pastikan pintu lemari di belakang kalian tertutup rapat.